Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta para hakim untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada para koruptor. Menurut Presiden, tindakan korupsi dapat mengancam kehidupan rakyat dan membahayakan kedaulatan bangsa, sehingga harus dihukum berat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta para hakim untuk tidak menjatuhkan vonis terlalu ringan kepada koruptor yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Gedung Bappenas Jakarta Senin 30 Desember 2024. Presiden menyebutkan tindakan korupsi dapat mengancam kehidupan rakyat dan membahayakan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu penting untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kasus yang telah dilakukan oleh para koruptor tersebut. Dalam arahannya, Presiden Prabowo memberikan arahan dengan dibaluti nada candaan bahwa ia khawatir vonis ringan tersebut membuat publik menganggap bahwa Presiden tidak memahami hukum. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding nggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden seiring dengan kasus yang baru-baru ini menarik perhatian publik, yakni Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 210 miliar kepada Harvey Mois yang merupakan terdakwa dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang disebut merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah, di mana vonis tersebut dipertanyakan banyak pihak karena tidak sebanding dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi yang telah dilakukan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan tentang pentingnya mewujudkan swasembada pangan dan energi sebagai dasar kedaulatan bangsa dalam agenda pembangunan nasional 2025-2029. Upaya ini harus menjadi prioritas untuk memastikan Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tentang pentingnya mewujudkan swasembada pangan dan energi sebagai dasar kedaulatan bangsa dalam agenda pembangunan nasional 2025-2029. Hal itu disampaikan Presiden saat menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kementerian PPN Bappenas Jakarta pada 30 Desember 2024. Menurut Presiden, upaya tersebut harus menjadi prioritas untuk memastikan Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Pasalnya, swasembada pangan merupakan fondasi perlindungan fisik bagi rakyat, yang artinya tanpa pangan yang cukup, negara tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan warganya. Jadi saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan. Presiden Prabowo menambahkan keberhasilan pembangunan nasional hanya dapat dicapai jika pemerintah dan seluruh elemen bangsa berpegang teguh pada nilai-nilai dasar perjuangan dan tanggung jawab bersama untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung swasembada pangan. Beberapa strategi yang dilakukan di daerah antara lain membangun daerah irigasi hingga mengoptimalkan penyuluh pertanian. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan perlu sinkronisasi dan akselerasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan swasembada pangan. Menurut Bima, hal tersebut dibutuhkan karena Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan swasembada pangan dapat terwujud pada 2027. Beberapa strategi yang dilakukan di daerah seperti membangun daerah irigasi, infrastruktur pertanian yang berdaya, dan pupuk yang murah. Selain itu, Kemendagri juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran penyuluh pertanian. Ada sekitar 2,9 juta hektar daerah irigasi yang kalau dibangun maka akan menyumbang signifikan untuk ketahanan pangan, untuk swasembada pangan gitu. Jadi kami konsolidasikan itu, kota, kabupaten menyampaikan data-data, memprioritaskan mana titik-titik yang bisa dibangun segera tahun depan, dikoordinasikan dengan Kementerian PU,
dan Kementerian Pertanian. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. BPOM kembali melakukan penindakan terhadap kosmetik ilegal dengan nilai mencapai 8,9 miliar rupiah. Penindakan tersebut terdiri dari kosmetik mengandung bahan berbahaya senilai 4,6 miliar rupiah dan 4,3 miliar rupiah merupakan kosmetik impor ilegal. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyita ratusan jenis kosmetik impor ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang beredar di Pulau Jawa dengan nilai putaran ekonomi yang mencapai 8,9 miliar rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan dalam operasi penindakan yang dilakukan tim gabungan total pada periode Oktober hingga November 2024, ada sebanyak 235 jenis kosmetik dari sejumlah kota besar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ratusan produk kosmetik yang disita adalah produk impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal dan mayoritas juga mengandung bahan baku berbahaya bagi kesehatan kulit seperti merkuri, rodamin B, hidrokinon, tretinoin, dan sejenisnya. Berdasarkan hasil investigasi tim BPOM diketahui merek kosmetik yang disita ini berasal dari Cina, Korea Selatan, India, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang masuk secara ilegal ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus dan pemesanan melalui media sosial oleh sejumlah masyarakat yang juga pelaku usaha salon kecantikan. Berdasarkan informasi pada kemasan produk, mayoritas temuan produk kosmetik impor ilegal berasal dari Tiongkok dan Korea. Kemudian dilanjutkan oleh Malaysia, kemudian Thailand, India, dan Filipina. Setelah proses penindakan dilakukan tindak lanjut berupa peringatan, perintah penarikan, perintah pemusnahan, hingga tindak pidana. BPOM berkomitmen untuk memutus mata rantai peredaran kosmetik yang terlarang dari hulu hilirnya, yang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai hingga Bareskrim Polri. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.